views itu bisa berupa teks gitu ya. Views itu bisa berupa button, views itu bisa berupa image button dan lain-lain. Itu semua views. Sekarang wadahnya pun itu kita sebut dengan views. Namun untuk wadah tersebut itu menampung beberapa view, kita sebut dengan view group. Karena dia menggrouping semua view. Tapi si view itu kita sebut juga dengan view group, itu kita sebut juga dengan view group. Nah, jenis-jenisnya view itu ada beberapa hal. Pertama, ada namanya relative layout. Ada namanya linear layout. Kalau kemarin kita masih main di linear layout. Ada text view, ada image view. Ini semua contoh dari view. Ya, jadi perhatikan contoh dari view. Sekarang untuk si Bapak ini kita sebut dengan relative layout. Ya, jadi relative layout si viewsnya. Ini relative layout. Si Laura kita sebut dengan linear layout. Jadi bapak, ibu, anak, laki-laki, anak perempuan. Gitu. Si Tommy text view, si image view itu IVV. Anggap aja seperti itu. Kenapa view group itu dibutuhin? Untuk memudahkan kita ya mengatur tampilan sesuai dengan parent view-nya. Kalau kemarin kan parent-nya, match parent apa dan lain-lain itu kan langsung dinempel ke layar apa dan lain-lain. Jadi kalau kau set relative layout ataupun linear layout, view-nya itu akan ngikutin lebar layar ataupun lebar dari parent satu orang tuanya. Nah, jenis-jenis view group ada beberapa. Contoh, linear layout, relative layout, constraint layout. Kemudian ada beberapa istilah juga nanti kalian akan dapat namanya root view, parents view-nya, sama child view-nya, jenisnya. Jadi view group ini lebih ke arah sebuah view spesial yang bisa kalian atur bagaimana fungsi tata letaknya dari si anak. Nah, jadi supaya kau bisa atur lebih bagus urutannya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, nah itu tergantung view group. Kemarin kan kita atur teks, dia turun ke bawah karena kau pakainya linear. Kalau kau pakai relatif itu bisa diatur kiri ke kanan dan seterusnya. Nah, view group kita sebut contoh ya, relative layout dan linear layout ini kita sebut dengan parent view, si orang tua. Karena dia tempatnya menampung si text view dan image view. Sedangkan text view dan image view ini kita sebut dengan child view, si anak. Sekali lagi ya, relatif, linear, constraint kita sebut dengan parent view, sedangkan si anak, text view, image view, button view, dan lain-lain itu kita sebut dengan si anak karena dia nempel ke orang tua. Contoh, kalau kau lihat tampilannya kayak gini kemarin, ya. Jadi kalau ada tampilan yang kayak gini, kau bisa lihat si kotak yang berwarna merah ini, ya, si kotak yang berwarna merah itu adalah parent view. Sambil ya. Ini adalah parent view. Kemudian di dalamnya ada siapa? Ada si text view. Ini ya, ini namanya text view. Text view. Ada image view. Jadi, nah tempatnya menampung si text view dan image view, ibaratnya si anak, gitu ya, si anak itu kita sebut si orang tua, gitu ya, linear layout. Dia yang akan atur, misalkan kau Tommy text view kok ada di atas, kau Ivy taruh kau ada di bawahnya si Tommy. Nah yang ngatur ini siapa? Yang ngatur ini adalah si parent view. Masih kau ingat ini, nah? Ingat tidak baik. Jadi kau bisa atur tata letaknya tombol, kau bisa atur tata letaknya gambar, kau bisa atur tata letaknya teks. Siapa yang ngatur? Linear layoutnya si orang tuanya. Jadi kalau kau tidak merumuskan jenisnya dari layoutnya, kau tidak bisa atur turunan dari view-nya. Seperti itu. Nah, si view juga, parental view ini bisa atur. Kau Ivy image view, kau di sebelah kiri. Kau Tommy text view, kau di sebelah kanan. Nah, contoh tadi ya, atas bawah, contoh kiri kanan. Yang diatur sama si parent. Sekarang saya mau nanya. Ini pertanyaannya. Untuk nomor 1, ada berapa view di sini? Di tampilan aplikasinya, ada berapa view? Yogi? 4, Pak. Berapa? 4. 4.
Oke. Ini gambar gunung, ini view-nya jenisnya apa? Apakah dia anak ataukah orang tua? Anak. Oke, jawabannya anak. Red view, yang ini yang di belakang, background di belakang, apakah ini anak atau orang tua? Parent. Parent, betul. Kemudian yang mana view ini yang saling terhubung? Maksudnya sama jenis. High high yang text view, Pak. Ya, ini dan ini. Kita lihat Gambarnya. Iya. jawabannya. Ini. Ada 4 benar. Yang ini child, yang ini parent benar. Ya, sama dengan sebelumnya. Kemudian masing-masing itu ada satu mountain dengan image view, ada satu hiking dengan text view, satu tulisan we hiked up the mountain dengan text view. Lanjut. Untuk kontainernya atau tempatnya masing-masing diatur sama view group. Jadi bisa dilihat ini ya. Tampilan yang seperti ini, dan seperti ini diatur semua sama view group. Jadi view group itu enak, dia bisa atur dari atas ke bawah, kiri ke kanan view group. Kita kenal dulu satu ya. Yang pertama linear layout. Kita tahu dulu tag-nya apa aja. Nah, linear layout itu apa? Dia adalah parent view group yang digunakan untuk atur orientasinya view. Ingat ya sekali lagi, atur orientasinya view, gitu ya, secara horizontal dan atau vertikal. Jadi bisa dilihat. Kalau diatur vertikal apa? View-nya itu akan bisa diatur atas ke bawah. Ya, atas ke bawah. Kalau horizontal, kiri ke kanan. Bisa dilihat ya. Jadi vertikal atas ke bawah, horizontal kiri ke kanan. Bisa dilihat. Jadi kiri ke kanan. Ini mesti diingat baik-baik. Jadi kalau kamu mau atur tombol menumu, tombol image-nya, gambarnya, kau bisa pakai linear layout untuk atur atas bawah. Linear layout kau bisa atur untuk kiri ke kanan. Tag-nya seperti apa? Nah ini yang kadang bisa jadi merah Ki, karena kau hapus ke ini. Atau penulisan linear layout ini tidak benar. Sama yang ini. Kemarin kan kita hanya baru belajar di proses yang ini kan. Ya kan? Baru proses yang ini loh yang dipelajari. Nah, sekarang kita pelajarin itu apa namanya? Kita pelajarin itu yang ininya semua yang di bagian atas. Gitu. Ya, di bagian atas. Jadi sekali lagi kalau dia dibuka slash lebih kecil linear layout, penutupnya harus sama juga slash linear layout. Sama kayak kemarin. Bedanya kalau dia parent, namanya harus sama di antara pembuka dan penutup. Kalau kemarin dia child view, ini tidak apa-apa dengan model seperti ini, penutupnya dia cuma langsung slash tutup. Seperti itu. Nah, untuk atribut linear layoutnya itu ada dua jenis. Pertama, kalian bisa panggil dengan Android PT2 orientation. Ini atribut, sebelahnya adalah value-nya. Sama jika kemarin kita belajar views. Nah, ini adalah atributnya, ini value-nya. Sama juga di sini di linear layout. Dia punya atribut, dia punya apa namanya? Value. Ya, jadi atribut dan value. Bisa dilihat sini toh. Android layout width match parent, Android layout height match parent. Artinya apa? Si orang tua dia akan ikuti parentnya berarti layar. Android height dia akan ikuti match parent, artinya dia akan ikuti juga tingginya layar. Kemudian si text view kita taruh ke dalam linear layout. Artinya apa? Kalau kita set di sini adalah width dan height-nya match parent, text view ini akan mengikuti tingginya linear layout. Paham Haryogi maksudnya apa? Iya, Pak. Nah, jadi kalau text view kau set di sini with match parent, artinya tingginya ini text view itu sama dengan tingginya linear layout, gitu ya. Karena dia mengikuti ke orang tua dan linear layout ini mengikuti orang tuanya siapa di layar. Nah, kita lanjut. Contoh model implementasinya seperti ini. Jadi Android titik 2 orientation sama dengan vertikal. Sekarang coba dibuka dulu Android Studio. Coba latihan ketik ini. Sambil saya lihat coba di mananya kok salah itu linear layout. Silakan deh, coba dibuka. Sambil kau share layarmu nah. Saya lihat nanti layarnya. Silakan.
Ya, saya bagikan layar sekarang ini, Pak. Atau nanti. Iya, share ke layar tak juga. Share mi. Hmm, Ini Pak yang kemarin. Wait, saya coba lihat mana ki layarnya. Oke, presentation. Oke, kenapa ini? XML-nya memang salah. Nggak jadi Ki dia punya checkbox-nya. Ya kau rubah kini jadi linear toh? Jangan kau rubah ki, kau tambahkan. Jangan, Iya, kau saya ubah Ki tambahkan jadi. ki layout yang baru kan sudah saya jadi kemarin. Caranya add XML baru. Toh? Iya Pak, kemarin makanya saya ini yang baru ini Pak, saya buat yang baru tapi dia tetap kembali ke constraint, makanya saya ubah manual Oh menjadi salah, linear nggak Pak. begitu. Ada pilihannya itu deh. Coba kalian lihat ke cara add baruan, add baru activity. Coba lihat. Coba di situ langsung di res, kemudian layout, di foldernya res, layout. Oh kemarin belum sampai yang di sini ini Pak. Di sini ya saya ajari kok selalu kamu nambahin XML. Klik kanan, new. Ini Pak deh. Nah, layout XML file, klik. Kenapa error? Padahal itu kan kok cuma nambahin langsung. Nah, itu linear layout itu tag-nya. Sudah linear layout. Udah finish. Finish. Kok nggak perlu ngedit lagi tuh. Masuk di split. Nah, itu linear layout nih, otomatis. Lihat nih toh. Udah selesai, Oh tidak iya ada Pak. error itu. Nah, kalau kamu kasih connect Iya, dengan iya. Javamu, kau pencet dulu Javamu. Itu Java di project Java. Java, folder Javanya sebelah kiri. Folder Java deh, lihat dulu Pak, sebelah kiri. enggak kedengaran. Folder Java sebelah kiri. Folder Java sebelah kiri. Internetku bagus nih. Nah, masuk dia application-nya, klik itu. Klik nih tuh. Klik. Nah, itu main activity, klik 2 kali. Nah, kau perhatikan itu RTT layout activity main, itu ada tulisan di baris ke-14. Baris 14. Baris ke-14. Kalau lihat itu ada baris 14. Nah, set content view, RTT layout activity main. Nah, itu kok ganti, bukan activity underscore main, gantinya layout. Karena namamu di situ apa tadi? Layout.xml toh, namamu di atas. Lihat kok namanya XML mu apa. Jadi kalau nama XML mu di situ, iya, nama XML Iya. mu, misalkan Iya. Hardyogi.xml ya, kau harus ganti situ titik Hardyogi. Langsung kau ganti saja titik layout. Jadi pada saat koran itu aplikasimu, dia mengarahnya ke XML-mu yang layout namanya. Begitu. Nah. Oke, nah. Selesai. Lanjut. Ketik yang saya share, coba. Iya, Si yang ketik saya yang share layar kok. Oh iya Pak. Kalau kau download juga materinya kan ada nih di Classroom. Saya kira kan kau lihat WA lagi mau. Iya boleh Pak. Oke. Nah.
di jam ini, jam 9.30 misalkan, kau sudah bilang memang ambil kau dari classroom. Next time. Iya, Pak. Kau lihat toh dia menurun Ki ke bawah toh, menurun ke Iya, bawah. Pak. Kau perhatikan Ki, kata kuncinya di mana? Lihat ke itu orientation deh. Lihat ke itu orientation. Di parent. Lihat kok di parentnya Android titik Iya. dua orientation Vertikal. vertikal. Sekarang kau coba ganti jadi horizontal. Vertikal itu ganti jadi horizontal. Tuh, langsung pilih horizontal. Kalian lihat tuh, dia langsung ke kanan semua, tapi nah tutupi match siapa namanya si text view yang pertama. Kenapa? Karena dia match parent. Coba kau kasih dia warap semua. Oh, Karena nah ikuti Ki, lebarnya orang tua. Sama, kasih warap semua. iya. Yang text view 3 yang kenapa nih, Pak? Nggak kelihatan. Mana? Sama, kasih warap semua dulu. Karena kau text size-nya kau kasih Sudah nih, Pak. 50 dp, oh, text size-nya kau kasih 50 dp dan Oh, lain-lain. Nah, nanti itu, kau bisa atur nanti di sini. Nantilah. Nah, ini contohnya. Kau bisa ikut oh, ini. iya, iya, iya. Sorry, Pak. Coba lihat. Angkat dulu, Regina, saya nelpon Kak dulu. Perjami dulu. Iya, iya, Pak.
Halo, assalamualaikum. Salam.
Oke, sudah deh. Nah, Iya, aman Pak. ya. Bisa melihat bedanya toh dari orientation-nya di situ ya. Nah, ingat ke Iya. kalau seumpamanya kamu lihat dia full ke bawah, berarti tingginya yang harus ke match parent. Perhatikan di situ. Tingginya yang harus ke match parent. Kalau tadi kamu lihat dia dari full kiri ke kanan dari sisi lebar, berarti width-nya yang harus ke match parent. Itu bedanya. Satu ada yang corrupt, ada satu yang match. Match, iya. Match parent. Oke, lanjut deh. Lihat lagi layarku. Kita lanjut. Linear layout itu untuk ngatur bobot. Ada kelebihannya di linear layout namanya untuk pengaturan bobot. Kau bisa pin layarku. Ada tombolnya itu di tengah pin. Ya, itu tombol pin. Nah, betul itu. Lanjut. Di parents dia bisa ada namanya layout width. Kita kasih bobotnya 1. Artinya apa? Kita kasih bobot 1 untuk di masing-masing. Jadi ceritanya kalau ini layar, porsinya ini kita bagi rata satu-satu semua. Gitu. Jadi ada namanya layout weight, ada bobot. Jadi kita bisa kasih satu-satu. Jadi bobotnya ini text view 1, text view 2, text view 1 lagi. Ini semua sama bobotnya itu 1. Ini bobotnya 1. Coba kau ketik layout week 1. Apakah dengan layout week. Kasih semua bobotnya 1. 1. Nah, kau bisa lihat itu. Yang mana dikasih bobot 1, lihat langsung ngambil jatah gitu, paling besar. Yang lain itu dikasih jatah kecil. Oh, iya, Pak. Nah, kau bisa atur juga, misalkan 1 dikasih bobotnya 2, apa yang terjadi? Nah, pelajari itu coba toh, bisa dilihat. Oh. Kayak ibaratnya bobot. Jadi kau bisa atur itu tombol A, B, C, D agak besar, tombol C, D, E, F itu agak sempit. Itu bisa. Oke? Lanjut ya. Iya, ya, Pak. Kita lanjut. Nah, semakin kau set dengan bobot berbeda, itu pasti hasilnya berbeda-beda. Nah, jadi kau bisa set. Misalkan 1, 2, 3. Ini contohnya kalau 1, ini 2, ini 3. Begini ke bobot. Jadi tergantung kau punya selera, weight-nya kau atur. Nah, bagaimana dengan layout weight-nya yang kita set atur 1 gitu untuk di vertical layout. Sekarang kita rubah dulu ke horizontal, baru nanti kau perhatikan apa yang terjadi kalau kita set dia bobotnya 1. Silakan dicoba yang ini. Kita main di orientasi lagi vertikal. Sifatnya vertikal. Ini kau atur bobotnya. Jadi kalau kau bobotnya kau atur dalam vertikal, dia akan diatur dari kiri ke kanan. Ya. Tapi perhatikan semuanya diurap. Ya, semuanya diurap. Perhatikan semuanya diurap. Tidak ada match parent. Tidak ada. Semuanya text view, semua dihapus. Yang match parent. Jadi kan semua urap.
Nah, perhatikan Ki, di situ nih gunanya bobot gitu. Jadi bobot itu akan kita atur. Kata kuncinya kalau kau pakai bobot jangan pakai match untuk parentnya. Di bagian mana kau kasih bobot. Misalkan kalau horizontal, berarti kita tidak boleh kasih match parent Ki width-nya. Karena kan dia lebar ke kanan. Width. Kalau kita aturnya atas ke bawah, kalau dia horizontal, berarti kita tidak boleh kasih match parent di bagian height-nya. Itu maksudnya. Oke, ini contoh ya kalau kau kasih dia di lebarnya 1, bobotnya 2, bobotnya 3, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau bertanya. Coba kau perhatikan layarmu. Kira-kira di sini apa yang diisikan Ki untuk masing-masing view? Ya. Contoh, view yang ini kan ada 1, view yang kedua, text view yang ini, view yang ketiga ada ini, view ke 4 ada ini. Kira-kira kalau width-nya saya sudah match parent, ini artinya width-nya saya match parent, lebar ininya ya, lebar ini kan saya kasih match parent. Gitu ya. Sekarang kan height-nya yang saya wrap. Nah, ini kan tingginya semua ini berbeda ini. Nah, kira-kira kalau cuma diisikan angka 0 dan 1 untuk masing-masing apa namanya? Text view yang kedua, ini kan text view yang pertama ya. Text view yang pertama, from. Ya, text view yang pertama. Kita set dia match parent karena lebarnya dia mengikuti layar. Layar. Tingginya, ini tingginya kita kasih wrap. Kita kasih wrap. Jadi apa namanya mengikuti lebarnya dari dirinya sendiri. Kemudian bobotnya saya kasih 0. Sekarang untuk yang text view yang ini, width-nya apa kira-kira? Sama dan di atas Pak, match parent. Betul, match parent. Height-nya? Wrap content. Oke, bobotnya? Sama 0 juga. Oke, 0. Text view yang kedua, yang ini. Sama aja Pak. Match parent, web content 0 juga. Iya, sama. Oke. Yang ke ini, terakhir yang ini, yang lebar. Nah, ini yang di dia match parent, iya. Cuman height-nya itu 0 SP kayak Pak. 0 SP, 0 DP. Dia bukan itu. Dia wrap juga. Wrap content ya Pak. Sekarang quick-nya. Quick-nya 1 karena dia main sendiri dia kayaknya. Betul. Itu dia. Sama ya. Oh iya, bisa juga ambil dips. Bisa juga ambil dips. Tapi wake-nya gini yang membedakan. Dia 1. Karena lebar sekali ke dia toh. Oke. Iya Pak. Lanjut. Sekarang kita lihat lagi yang ini ya. Kita lihat lagi yang ini. Sekarang untuk text view. Lanjut ya. Text view yang di bagian sini. Width-nya kita 0 dips. 0 dips. Tingginya itu wrap. Tingginya itu wrap. Bobotnya dikasih 1. Lanjutnya untuk text view di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kira-kira apa di sini? 0 deep itu Pak sama dengan wrap content kan Pak? Ya betul. Ya. Sama dia di wrap. Berarti kalau kita mau bilang 0 deep atau wrap content sama aja ya Pak ya? Sama aja. Iya Pak. Sama aja. Iya. Semuanya sama. Karena kan lihat lebar ukurannya ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Berarti semua bobotnya dikasih 1. Oke. Tapi yang membedakan yang di atas itu apa Pak? Kenapa dia agak lebar sedikit Pak? Yang mana? Di bagian atas? Enggak. Sama gitu. Dia agak full. Itu sama aja. Lanjut. Hangout. Aplikasinya Hangout. Contoh ya. Di ini fitur ininya nah. Fitur ininya kan pasti pakai horizontal. Karena ini kan dia susun toh kiri ke kanan. Sekarang ini dia bentuknya image view. Ini kan dia di input, dia edit text. Yang ini adalah
gambar. Sekarang kita lihat untuk image view, untuk yang ini ya, yang ini. Kita set dia wrap. Untuk edit text kita set dia wrap. Untuk image view yang ini kita set dia wrap. Kira-kira width dan weight-nya berapa? Untuk yang ini. Ini dulu nah. Untuk image view. Width-nya kira-kira apa di sini? Width-nya? Width-nya, lebarnya ini. Yang tadi ini gambar hangout di sini, Pak. Yang ini toh, jangan kau pikirkan ini. Jangan kau pikirkan ini yang kau pikirkan. Ini enggak usah. Oh iya. Dari saya lihat itu yang pikir yang itu tadi, Pak. Bukan. Wrap. Wrap. Iya. Wrap ya? Oke. Iya. Weight-nya? Wrap juga, Pak. Weight-nya. Bobot. Weight-nya wrap. Weight-nya 0. 0. Oke. Kemudian edit text yang ini. Dia wrap. Oke, wrap. Terus bobotnya? Karena dia sendiri 1. Kalau image view di sini? Dia wrap juga, Pak. Wrap. Terus bobotnya? Dia sama dengan gambarnya tadi 0 juga. Kita lihat jawaban benar. 0, 1, 0. Pintar. Paham ya? Ini lihat bobot ya. Kalau kau lihat aplikasi di Android, kau bisa, oh ini kayaknya bobotnya 0, oh ini bobotnya 1, oh ini bobotnya dia 0. Paham? Sekarang lanjut lagi. Kau lihat ini tombol di Google Map. Tombol Google Map yang ini. Masing-masing. 1, 2, 3. Sama bobotnya toh. Makanya width-nya 1. Width-nya 0 dips atau wrap. Oke, selesai untuk linear. Sekarang Yogi kita masuk ke relative layout. Relative layout itu apa? Itu view group yang ditatanya berdasarkan apa yang ada sebelumnya. Jadi ingat kok kata kuncinya, apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia bisa atur, kau di atasnya A, kau di bawahnya B. Itu relatif. Kalau tadi linear layout kau nggak bisa atur yang mana atas, yang mana bawah, setelahnya apa dengan apa. Kau cuma bisa atur urutannya. Yang mana duluan, yang mana belakangan. Baik horizontal ataukah vertikal. Sekarang, relatif itu kembali ada 2 jenis. Relatif ke parent, artinya kau berelasi ke orang tua, atau kau berelasi ke anak, relative to child. Ada 2 jenis. Contoh. Saya bikin relative layout, contohnya itu kalau kita mau bikin view yang kayak gini nih. Ini satu, dia kayak horizontal begitu, satunya dia, vertikal, satunya itu dia horizontal, kiri kanan. Gitu. Jadi contoh kayak gini ya. Si orang tua atau si bapak yang tadinya relatif, dia bisa atur, kau image view, EV, kau di atas. Kau siapa namanya? Text view, kau di bawah. Tapi perhatikan Ki, berarti si ini ya. Si text view dan berarti si text view ya, si text view ini relatif ke parent karena orang tuanya yang set. Gitu ya, orang tuanya yang set. Beda ke sini. Perhatikan gini ya, ini tadi relatif to parent karena dia nempel ke orang tua, makanya bisa diatur agak bisa berjarak ya. Sekarang kayak gini. Bagaimana kalau saya mau atur gambarnya di kiri? Ya, ini gambar di kiri, kemudian teksnya di kanan ada 2. Nah, ini relative to children. Contohnya. Karena bisa contoh tulisan birthday dengan Januari ini, dia diatur di sebelah kanannya ini. Saya lihat ya, diatur di sebelah kanannya ini. Terus birthday, kau ada di atasnya Januari. Ya, misalkan gini, saya set dulu gambar, setelah itu saya set teks di sebelah kanannya gambar, baru teks lagi di atasnya dari teks yang ada sebelumnya. Ini bisa dipaham ya? Ini mengacu ke sini, ini mengacu ke sini. Itu namanya relative to other children. Nah, tagnya sama. Pakai kata kunci tagnya adalah relative layout. Kemudian isian parentsnya sama ya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah ini deh.
kau mesti perhatikan dia punya tag tambahan. Contoh, di sebelah kiri kita sebut dengan left edge, sebelah kanan kita sebut dengan right edge, atas kita sebut dengan top edge, bawah kita sebut dengan bottom edge. Ya, jadi ingat, atas top, bawah bottom, kiri left, kanan right, kiri left, kanan right, atas top, bawah bottom. Ini mesti diingat. Sedangkan kalau kau setnya si anak, misalkan ya, si anak Android layout alien parent top, berarti ini si nanti si anak, kalau kau set parent top true, dia si anak akan ada di atasnya. Gitu ya. Ini si anak ada di atas. Kalau kau set alien parent bottom, si anak ini akan ada di bawah, karena dia mengikuti parent bottom, artinya bawahnya orang tua. Paham ya maksudnya? Kau atur ki terserah, kau mau taruh di atas kah, kau mau terus di kiri kah, kau mau taruh di kanan kah, kau set dia true di mana untuk si anak. Ya, sekarang coba perhatikan ini untuk gambar. Ini untuk gambar ya, kelihatan gitu untuk gambar toh, yang warna hijau. Ambil yang ini, lihat ini. Iya, Pak. Ini si orang tua atributnya dia akan top edge left right untuk relatif. Nah, bagaimana atributnya untuk image view untuk ini? Ada atributnya jadinya kayak gini. Android layout alien parent top true. Karena di atas ki. Sisanya bottom false, left false, right false. Paham ya? Oke. Karena dia di atas. Sekarang, bagaimana kalau text view? Karena ini text view kan di bawah ki. Kalau dia di bawah berarti yang di set true adalah yang ini. Ini yang kau set true. Yang lainnya di set false. Yang ini di set true. Paham ya? Kayak gitu maksudnya. Nah, untuk XML atributnya relatif layout sangat banyak. Saya harapkan kau coba tes-tes nanti. Android layout, Paragon left, Aligen end, Aligen bottom, baseline, dan lain-lain. Ini kau tes semua. Nggak bisa saya ajarkan memang semua langsung dalam satu pertemuan. Mesti kau memang praktek gitu. Sekarang, perhatikan ini deh. Saya coba bikin kayak gini, text view. Text view tulisan child anak, ukurannya 50 dips. Saya set misalkan center vertical true, center horizontal true. Artinya apa? Secara vertikal, ini ya, secara vertikal, ini vertikal. Secara horizontal, saya akan taruh dia di tengah. Untuk vertikal taruh dulu di tengah. Kemudian untuk horizontal saya set di tengah. Makanya pertemuan titik tengah dengan tengah, disitulah ada si A, si anak. Paham ya? Iya. Oke, sekarang coba dulu ketik ini. Berarti buatlah yang baru lagi Pak di resnya. Betul. Di layout, folder layout, kok klik kanan, itu ya, layout, kok klik kanan, kemudian new XML. Paling bawah, di bawah seperti biasa, layout. Itu ganti. Ketik menjadi relatif R besar. Relatif ya, layout. Finish. Baru di sini ganti lagi nih Pak di main activity Java-nya. Iya, kalau kamu nanti compile ki, kalau kamu harus jadi aplikasi gitu, kamu maksudnya APK-nya bisa dijalankan. Oh iya ganti iya. dengan nama layout 2. Layout 2. Iya. Ganti nih, kalau mau ganti bisa ganti. Nanti kok foto aja tuh cara jalankan jadi APK tuh. Iya, yang kemarin kita build tuh, Pak. Nanti ingat XML-nya cukup satu saja. Jadi kalau kau sudah set Java-nya nanti ke layout 2, kau hapus itu XML yang lain, activity main XML hapus, layout XML juga hapus gitu. Contoh. Oh, iya. Oke, lanjut deh. Ketik mau dulu yang saya share. Iya. Ketik mau dulu. Ada yang juga di WA-mu itu saya kasih. Iya.
Bilang kalau sudah, nah. Iya, Pak. Sudah, Mi, Pak. Oke, lihat nih toh, ditengah. Sekarang, kalau kau hapus itu center horizontal dengan vertikal, contohnya ya, hapus dulu itu. Dua-duanya itu center horizontal vertikal. Enter. Apa yang terjadi? Dia di kiri atas default. Perhatikan nah, di kiri atas ke default. Saya mau taruh dia di bawah. Misalkan saya mau taruh dia di bawah. Apa yang dipencet di situ? Yang mana kau kasih true? Dari bawah. Bottomnya. Sekarang, bagaimana caranya nih supaya tulisan child dia di tengah? Apa yang kau bikin? Dia di bawah tapi di tengah. Apa tadi? Dia Untuk di dikasih bawah tengah? tapi di tengah. Tidak Center, mungkin Pak. di situ ada tadi tapi. Ah, betul. Coba lanjutkan. Saya mau tulisannya child di tengah. Sudah cocok itu, di bawah ki dulu. Kasih di bawah ki dulu. Kasih di bawah ki dulu. Oh, ini, Pak. Nah. Wah. No, hapus dulu itu center horizontal sama center vertikal dulu. Memahami ki dulu ini, memahami ki. Memahami ki dulu, memahami. Sekarang, bagaimana caranya kasih ke bawah ki? Yang mana dikasih hilang? Yang bottom dikasih true, toh, Pak? Yap, terus tambah lagi. Kalau dikasih tengah apa tadi pilihannya? Aligen center apa? Aligen vertikal. apa? Coba Mi. Kita tahu dia apa dibilang vertikal. Jadi yang atas vertikal bawah. itu atas bawah. Kiri kanan berarti kalau saya mau kasih ke tengah ki, itu tulisan child berarti horizontal yang saya set true, yang lainnya sama aligen buttonnya saya set true. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya kalau saya mau kasih ke atas tengah? Ke atas tengah. Oh ya, Pak. Berarti ini atas tengah. Terus default dia berarti, Pak, ya. Kalau kau bisa juga atur true, di situ true, parent top true, terus, nah center horizontalnya true. Sekarang saya mau ada dia di sebelah kanan tengah, kanan tengah, kira-kira apa dia? Kanan tengah. Sebelah kanan tengah.
kanan tengah. Nah, pintar. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Paham iya. ya? Oke, saya lanjut ya. Lanjut, lihat lagi layar. Nah, kalau saya mau taruh dia di sebelah kanan, gitu ya, full ke kanan, di sisinya happy ini. Perhatikan Ki, selalu harus match parent itu relatif layout deh. Kemudian layout width dengan height-nya kita wrap. Nah, ini yang bedakan nih. Aligned parent top true, aligned parent right true. Sekarang coba Miki, jadi di atas kemudian ke kanan. Ya, yeah. Atas kanan. Perhatikan toh, jadi parent top true, atas kanan. Nah, silakan coba. Makanya itu tulisan happy-nya dia ada di kanan atas, karena atas baru ke kanan. Saya mau ada di atas kanan. Kalau dia di atas kanan, di atas sekali, di sudut kanan atas ya, ceritanya di sudut kanan atas, apanya mesti dikasih true? Berarti topnya dikasih true, right-nya dikasih true, yang lain semua false. False. Nah, sekarang saya tantang, bagaimana kalau dia mau saya ada di sudut kiri, di sudut kanan bawah, di sudut kanan bawah. Kanan bawah. Kanan bawah berarti ya Pak. Di bottomnya. Betul. Oke, berarti kanan true, bottomnya true. Dapat nih ya? True. Jadi apapun ini kau mau atur, mau kak di tengah kiri, mau kak di tengah kanan, mau kak taruh di sebelah kiri, dan lain-lain kau mesti tahu yang mana dikasih true. Oke? Iya Pak. Lanjut. Sekarang, coba kau bikin XML-nya kayak gini. Lihat ini bikin. Berarti ada berapa di sini text view dibikin? Ada 3. Betul. Sekarang create 3 XML. Silakan bikin dengan teks mana? Happy Haryogi Ganteng. Silakan. Coba ketik XML. Sudah nih Pak. Oke, mantap. Mantap nih. Saya rasa kau sudah benar ya. Ininya di mana gitu ya. Aksesnya gimana itu bisa explore lebih lanjut lah. Selanjutnya deh. Ada namanya itu tadi semua relatif parent. Makanya disebut dengan elegant parent. Nah, sekali lagi perhatikan Ki sintaksnya elegant parent. Sekarang bagaimana kalau kita elegant to child? Artinya apa? Kita harus kasihkan dulu ID. Nah, kita harus kasihkan dulu ID. Jadi misalkan satu text view, misalkan text view ya, kita kasihkan dulu ID, apa nama text view-nya,
supaya itu yang jadi titik kita mengacu entah dia di atas atau di kiri atau di kanan. Jadi mesti ada ID ya. Contoh kayak gini ya. Perhatikan di layarnya, Aryogi. Kunal, bisa diperhatikan ya, teksnya namanya Ben. Teks Ben. Ben ini saya kasih ID-nya dengan nama @id Ben Text View. Jadi Ben Text View. Ini nama ID-nya. Ya, bisa diperhatikan. Untuk yang ini. Ya, sekarang saya mau taruh si Kunal ini ada di sebelah kirinya si Ben. Jadi tulisan text view Kunal, saya mau taruh dia ada di sebelah kirinya. Kita pakai apa? Berarti di text view-nya si Kunal, kita tambahkan Android tag seperti ini nih. Android layout to left off. Sekali lagi, layout to left off. Baru panggil ID-nya. Kalau seperti ini artinya apa? Saya taruhlah si Kunal text view di sebelah kirinya dari ID Ben text view. Makanya dia akan muncul seperti ini Kunal. Lanjut. Untuk di Laila gitu. Laila kan seperti biasa gitu. Tinggal dia ke parent ya. Ke parent gitu. Sekarang kita mau lihat bagaimana dengan Omoju dengan Jenny gitu ya. Omoju dengan Jenny. Ini sekarang kita lihat. Pertama, kita set dulu ID-nya Jenny karena ini kan di bawah sekali. Kan kau dapat bicaranya tadi tuh ke kanan bawah, kiri bawah tuh. Sekarang kalau mau ada teksnya di atasnya, berarti kita set dulu ini ID-nya. ID-nya di sini saya set dengan nama Jenny Text View. Nah, pada saat di Omoju yang di sini, saya akan set layout above. Above artinya di atasnya. Di atasnya dari siapa? Si Jenny Text View. Makanya Omoju ini dia ada di atasnya Jenny. Gitu. Kalau saya layout to left, misalkan di sini, berarti ini Omoju nanti ada di sebelah kirinya Jenny. To right, berarti dia ada di sebelah kanannya Jenny dan seterusnya. Sekarang sebagai contoh, kau coba bikin dulu happy ini dia di sebelah kanan. Toh, ini happy di sebelah kanan. Kan elegant parent top, dia di sebelah kanan atas. Kemudian kita kasih set happy ini sebagai ID. Nah, sisanya saya tinggal panggil sangat itu to left off dari ID happy. Silakan dicoba dulu. Jadi
Ini Pak. Sampai Pak, sudah mi Pak. Halo, halo. Jadi di bawah, Iya, iya Kak. dia di bawah, di bawah. Happy Yogi, di bawah ki tulisan yoginya, bukan di sebelah kirinya happy tapi di bawah. Yang kau ganti di situ adalah to bottom off, ganti dia. Jadi bottom. Oh, to bottom. Iya, to bottom off. Coba mau di situ ganti ki, to bottom. Yoginya nah, yoginya yang dikasih to bottom off.
Bukan to left of. Ini Pak. Iya. Coba kok kacaki situ. Bottom, ada enggak bottom? Bukan. Itu above to hapus dulu itu. Android titik 2 layout underscore. Hapus dulu itu. Ini Pak. Hapus dulu. Underscore. Nah, lihat ke situ. Ada bottom. Nah, itu. Bawa. Ah, itu dia. Aligan top. Itu dia. Aligan bottom. Coba pencet enter. Nah, dari ID-nya siapa? ID-nya Happy. Bisa enggak? Ke bawah enggak? Nah, itu mestinya tulisan Yogimu ada di bawah. Tapi dia nggak pindah ya. Nah, berarti bukan Aligen Bottom. Bukan itu pilihannya. Kalau Aligen Parent Bottom, Aligen. Nanti kau coba cari nah, apa anunya di bawah sama di atas. Sekarang coba yang ini. Oh, yang ini Pak. Sintaksnya ini. Lengkapi kok supaya jadi begini. Ini kan cuma ada teksturnya ada 2. Tulisan happy dengan sangat. Sekarang kau bikin nanti begini. Kira-kira dilengkapinya ini bagaimana? Kalau dilengkapi teksnya, skripnya. Ya. Happy. Kalian bottom.
Sudah, Pak. Oke, wait. Oke, mantap. Alhamdulillah, bisa nih. Berarti kerja-kerja yang lain aman ya. Kurang lebih kan jawabannya seperti ini. Kuncinya kan kau tahu dulu yang mana posisinya yang di awal, baru dia mengikuti toh. Nah, Iya, Pak. nah sekarang kau perhatikan. Kau juga bisa bikin kayak begini deh. Jadi ada gambar, kita taruh di sebelah kiri. Terus dari gambar ini kita kasihkan ID, dia akan ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan dan di sebelah kanan teks. Silakan kau coba dulu kayak begini. Gambarnya terserah ya. Gambarnya kau pakai apapun saja, terserah, tidak ada masalah. Kita coba Oh, yang iya, kayak Pak. gini. Tahu di gambar, kasih masuk dulu gambar, Dek. Saya ajari kemarin minggu lalu saya kasih masuk gambar dulu. Ada Mi. Oh iya, iya. Di Drawable. Itu image from URL ya. iya ada. Panggil si nama gambarnya Android titik dua apa kemarin kalau panggil nama panggil gambar. ID dulu. Bukan Android ID itu ID-nya. Nama gambarnya apa? Android titik dua. PC. Ya betul. Drawable image from URL. Udah, isinya itu muncul di sebelah kanan. Atur tingginya, lebarnya. Kau selesaikan dulu. Bisa kok kasih besar-besar sedikit lagi gambarnya itu sama kayaknya kalau 56 dips kecil tidak terlalu kelihatan. Oh, lebih kecil Pak Dek. Iya, bisa kok kasih besar lagi coba kali 100 lah. Nah. Oh, kelihatan. Right off.
Untuk yang ini nggak usah diketik ya. Yang ini nih. Yang bagian ini nggak usah diketik. Yang ini nggak usah. Mana Pak? Yang ini. Yang ini text as friends nggak Oh iya usah. iya, Pak. Jadi Paling terakhir aja. Pak ini. Jadi ingat di sini kan drawable. Kok kasih dia di sini ID foto. Jadi panggilannya foto, 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 foto. Terus ada satu location. Location ini kok set dia ID juga. Gitu. Jadi tulisan yang ini tuh kan Oh iya Pak. apa namanya dipanggil dengan ID-nya. Ada ID sendirinya. Satu ID foto, satu ID location. Masing-masing kau akan bisa lihat. Karena ini 10 miles away, dia dibawanya pasti dari ini. Terus yang ini pasti posisinya ada di bawahnya ini. Terus yang ini ada di posisi bawahnya yang ini. Paham ya? Nah, Iya makanya iya. tuh yang dikasih ID itu ini dikasih ID, yang ini juga dikasih ID. Yang tidak dikasih ID itu yang ini. Yang Ya, paling bawah. betul sekali. Lanjut. Iya Pak. ID. Coba of ID foto. ID foto. Konten konten ID foto. Coba aja konten bilang. Yang text appearance tidak perlu ditulis Pak, itu diketik. Iya, iya, enggak perlu, enggak perlu.
Berarti sudah ini, Pak? Iya, sudah. Kau bisa lihat Mito, teks bisa kau atur di sebelah kanannya dari gambar, terus teks lagi bisa kau atur di bawahnya dari teks gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ini kan sudah 1,5 jam nih juga, agak lebih nih waktunya. Sekarang itu ada view group. View group itu gini, kau bisa masukkan key orang tua dalam orang tua. Jadi misalkan di sini relatif atau di sini linear layout, di atasnya relatif. Itu bisa jadi di dalamnya itu di sini linear, di sini relatif, di atasnya relatif bisa. Jadi misalkan satu relatif menampung view ada 3, gitu. Kemudian relatif dia ada linearnya, ada juga view-nya ada 2. Jadi ini disebut dengan nested, gitu, nested layout. Nah, jadi contoh kayak gini. Nah, contoh kayak gini, nah, ini bisa diperhatikan ini, yang ini. Oh, ini relatif. Kenapa? Karena ada image, gambar. Oh, kemudian saya taruh di tengah-tengahnya ada lagi teks. Jadi ada image view, ada text view, jadi relatif layout. Kemudian ini kan susunannya dari atas ke bawah, gitu. Jadi ada kotak yang pertama, kemudian text view, kemudian text view. Nah, ini jadi view lagi di linear layout, gitu. Makanya text view sama linear layout. Nah, ini nested namanya. Nah, contoh nested itu kayak gini nih. Kalau kau bisa lihat, ini sampelnya. Kau bikin relatif, kemudian ada text view. Nanti kau praktekkan. Nah. Iya. Kemudian ada padding dengan margin. Padding itu kayak gini nih. Jarak antara teks, gitu ya. Jarak antar teks dengan batasan backgroundnya. Nah, ini disebut dengan padding. Ini nah. Ini dengan ini ada jaraknya. Nah, ini disebut dengan padding. Jarak ini ke sini, jarak ini ke sini itu padding. Jarak ini ke orang tua, ke apa namanya? Ke background teks itu juga padding. Gitu. Jarak antar satu text view ke text view lain itu disebut margin. Itu dia sampelnya. Ini contohnya ya, padding dengan margin. Kalau original itu dia gini, kalau padding itu dia main gini, kalau margin itu dia main gini. Intinya ini padding, kalau di dalam, margin itu yang di luar. Kau bisa nanti ketik ini belajar. Ini sebelum ada margin, ini setelah ada margin. Jadi kau bisa atur agak jaraknya agak ke bawah. Sebenarnya ini kan di atas kiri. Kalau kita bilang ini dia left, kalau ini pakai relatif ya. Ini dia atas, kemudian di kiri. Kemudian kita bisa atur tuh atas berapa jarak dari atas ke bawah. Dengan apa? Pakai perintahnya margin. Oh iya. Nah, ini hadiahmu Aryogi, silakan bikin tampilan begini. Nah, tampilan begini. Jadi kau bikin kayak aplikasi kartu ucapan selamat ulang tahun. Nah, hari ini sebenarnya bisa kau bikin aplikasi Android untuk kartu ucapan. Jadi entah kau kasih istrimu kah, saudaramu kah, atau siapa kah kalau ulang tahun kau bikinkan aplikasi Android, bisa kau bikinkan. Kayak gini toh? Atau kau bikinkan surat cinta buat istrimu, bisa juga. Iya, bikinkan aplikasi Android toh, baru suruh istrimu install gitu. Jadi bikin ini latihan. Ini kan pasti bisa pakai relatif layout di atas sama di bawah sebelah kiri. Kemudian backgroundnya gambarnya diganti menggunakan gambar. Terus bikin lagi XML kayak gini nah. XML yang pertama itu edit text, kemudian button di bawah kanan. Ini bisa pakai linear layout atau kok gabung linear layout sama view layout bisa. Kurang lebih begitu Aryogi. Di Classroom itu sudah ada saya kasihkan teorinya, kalau bisa belajar ngetik. Di apa namanya? Di Classroom juga udah ada praktikum, silakan belajar untuk diketik. Kalau bingung, WA maka saja, jangan ragu-ragu tanyakan. Oke, Aryogi? Siap Pak, karena memang pasti akan bertanya karena ini pertama kali saya mau coba buat aplikasi juga Pak. Sip, mantap. Oke Pak Aryogi, sorry ya, karena kita keterbatasan di waktu. Sebenarnya kamu lagi lama-lama lagi lihat kau ngetik dan lain-lain biar lebih paham, cuman keterbatasan timing prosesnya juga. Thank you, semoga ilmunya berkah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama.